Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang organ-organ pernapasan dan yang kedua kita belajar tentang mekanisme bagaimana oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Sekarang kita belajar tentang berapa sih volume yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Sebetulnya, nih, saya kasih angkanya. 5 liter. Apa tuh 5 liter? 5 liter adalah volume paru-paru. Secara umum manusia itu mempunyai kapasitas volume paru-paru rata-rata adalah 5 liter. Nah, bagaimana dengan udara yang kita hirup dan kita hembuskan? Apakah 5 liter? Wah, tidak. Jadi kalau kita ingin tahu, saya gambar grafiknya, sumbu X-nya dan sumbu Y. Ini adalah melambangkan waktu dan ini adalah volume. Jadi gini, ketika kita menghirup udara, apakah kapasitas paru-paru kita akan bertambah? Ya atau tidak? Coba pikir. Iya kan? Karena, coba, hirup. Volume nambah kan? Paru-paru kita akan melebar dikit. Nah, sekarang, ketika kita menghirup udara, grafiknya akan naik. Hembuskan, turun lagi. Tarik lagi, turun lagi. Nah, kapasitas paru-paru ketika kita bernapas normal disebut ini nih, volume tidal. Yaitu ketika kita bernafas secara, saya hapus sedikit, bernafas secara normal. Pertanyaannya, berapa sih volume tidal itu? Angkanya 0,5 liter. Loh, belum cukup dong 5 liter. Nanti dulu. Kita lihat satu-satu. Kita ulang ya. Dari awal. Kita bernapas, tarik napas. Secara normal. Naik. Hembuskan, turun. Tarik napas lagi, naik. Hembuskan, turun. Tarik napas lagi. Turun. Lalu ambil napas dalam-dalam. Kapasitas tiba-tiba akan naik ke atas. Lalu hembuskan dalam lagi. Turun. Inilah disebut volume inspirasi total. Lalu, ketika kita sudah mengambil nafas dalam-dalam, coba keluarkan. Kita coba mengosongkan paru-paru. Nah, kembali lagi kan ke tidal tadi. Ini adalah kemampuan kita mengeluarkan napas. Volume ekspirasi total. Jadi, ketika kita mencoba mengambil napas dalam-dalam, volume inspirasi total, naikkan kapasitasnya paru-paru. Ketika kita mengeluarkan, coba mengosongkan paru-paru, kemampuan ini disebut volume inspirasi total. Keduanya itu disebut, nah ini saya gabungkan aja ke tengah. Ini kapasitas vital. Jadi kita dapat 3 nama. Volume tidal ketika kita bernapas normal, inspirasi total kita mencoba mengambil udara banyak-banyak, dan ekspirasi total ketika kita coba mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Jumlah inspirasi dan ekspirasi itu adalah kapasitas paru-paru kita sebetulnya. Ya, disebut udara vital atau kapasitas vital. Nah, pertanyaannya, berapa banyak sih udara? Kalau tadi volume tidal adalah 0, liter. Sekarang berapa banyak kapasitas vital? Kapasitas vital ini bervariasi pada tiap orang. Pada orang-orang yang tinggal di pegunungan tinggi, yaitu di mana oksigen itu sangat kurang, biasanya mereka punya kapasitas vital yang tinggi. Atlet renang biasanya juga punya kapasitas vital yang tinggi. Tapi rata-rata manusia itu punya 3,5 sampai 4 liter volume. 3,5 tambah 0,5 masih 4. Atau 4 tambah 0,5 masih 4,5. 4,5 lah. Sisanya kemana? Nah, jangan lupa. Ingat, tadi ketika kita mencoba mengeluarkan udara banyak-banyak dari dalam paru-paru kita, kita tidak bisa mengeluarkan udara seluruhnya. Masih ada di bawah ini.
yaitu disebut, nah ini bahasa Inggrisnya disebut dead space. Wah, namanya serem, dead space. Artinya adalah dalam bahasa Indonesia ini disebut udara atau volume residu, disebut juga sisa. Inilah yang tidak bisa dikeluarkan dari paru-paru kita. Namanya dead space. Ya udah, ini adalah tidak bisa diapa-apain. Maka dari itu, grafik ini tidak dimulai dari nol, tapi dimulai dari atas. Kalau dimulai dari nol, berarti kita mulai paru-parunya volumenya nol kan, mengampis sekali. Nah inilah supaya mencegah paru-paru tidak kolaps, tidak mengkerut sekali, kita mempunyai cadangan. Dari cadangan yaitu sisa ini tidak bisa dikeluarkan. Jumlahnya sekitar 1 sampai 1,5 liter. Jadi pas kan, misalnya tadi tidak 0,5 ditambah 3,5 kapasitas vital jadi 4 liter ditambah 1 liter kapasitas volume paru-paru. Yang bisa dikeluarkan adalah ini 3,5 sampai 4 ini. Sedangkan yang tidak bisa dikeluarkan adalah 1 sampai 1,5. Oke, jadi saya ulang lagi dari awal. Volume udara pernafasan itu ada 3. Volume tidal, yang pertama. Volume vital, yang kedua yang terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Ini saya hapus supaya tidak membingungkan. Yang ketiga adalah yang tidak bisa dikeluarkan. Namanya volume residu. Oke, jadi sekarang kita cukupkan materi tentang pernafasan. Terakhir tentang volume udara pernafasan. Jelas kan? Kalau tidak jelas, silakan diputar ulang.